Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sam Singo. Tentunya masih dalam channel Singo Deso. Bagaimana kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan tentunya dilancarkan usahanya. Amin. Nah, kali ini Sam Singo mau berbagi pengalaman sekalian curhat ya mungkin. Nah, seperti itu. Ini aku baru pulang kerja, ini masih pakai seragam pabrik di sebelah sana. Nah, ini aku di sekitar pabrik saya, biasalah, jauh dari kota. Seperti itu, alhamdulillah dapat pabrik di kampung, orang kampung. Ini masih baru saja pulang, belum ke kamar ya. Oke. Ceritanya seperti ini, sekaligus curhat ya tadi. Aku ke Korea tahun 2013 sampai sekarang ya. Nah, siapa mungkin teman-teman yang seangkatan dengan saya, tapi saya lupa dulu gelombangnya gelombang berapa. Sebenarnya kenapa kerasan sampai dari tahun 2013 sampai sekarang 2021 itu berapa tahun ya? Berarti sekitar 8 tahun ya. Jadi saya sudah re-entry seperti itu. Mungkin banyak juga sih teman-teman yang di sini yang seangkatan dengan saya yang masih di sini, tapi yang pulang pun juga sudah banyak. Sebenarnya saya dulu itu tahun 2000 pas ya, mungkin 2000-an 2001 ya, 2001 sampai 2005. 2002 ya, kemungkinan 2002 sampai 2005 itu saya sebenarnya sudah di Korea. Sudah di Korea, mungkin kalian ada yang belum, yang masih SD ya, ada yang masih SD, ada yang masih TK. Sekarang sudah bekerja di Korea. Nah, yang saya ceritakan adalah kenapa saya sampai kerasan di Korea. Sebenarnya ini adalah mungkin balas dendam ya, atau balas dendam kepada bukan siapa-siapa, tapi balas dendam ke saya sendiri. Mungkin ini adalah buat juga pengalaman untuk sharing saya ke kawan-kawan yang masih berada di Indonesia tahun ini, yang beberapa tahun ini proses ke Korea itu dari manapun itu memang di stop. Jadi mungkin kawan-kawan sudah prosesnya oke, sudah dapat SLC, sudah prelim dan lain sebagainya, belum berangkat. Mungkin itu mungkin ya nasib kalian, akan tetapi jangan patah semangat. Intinya saya dulu juga sama seperti kalian. Saya dulu itu tahun 2013 itu ya, saya mulai ujian yang kedua ke Korea ini sekitar tahun 2007. Jadi KLPT pertama itu saya sudah ikut. Bayangkan 2007 saya ikut KLPT, berangkatnya 2013. Nah, seperti itu. Jadi sangat panjang banget, berat banget. Yo isin yang tonggonya, yo malu kepada siapapun, setiap kemana-mana ditanya, lu kok belum berangkat ke Korea dan sebagainya, seperti itu. Akan tetapi kita tetap harus sabar, tetap harus semangat bahwa suatu saat pasti, kalau kita yakin, kita berdoa, insya Allah usaha itu tidak mengkhianati hasil, seperti itu. Nah, buktinya seperti saya, KLPT itu 2007 itu tahun pertama saya ikut dan saya lulus. Akan tetapi kenapa kok saya nggak berangkat saat itu? Nah, seperti ini. Saat itu dulu sudah online seperti sekarang ini juga. Bahkan teman seangkatan saya itu satu desa itu cuman menunggu sekitar 7 bulan sudah berangkat terbang ke Korea. Dan saya kapan? Seperti itu pertanyaannya. Itu saya sampai bla 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 bla, saya berusaha dan bagaimanapun dan lain sebagainya, ngecek dan lain sebagainya. Akan tetapi KLPT saat itu, bukan saat itu ya, sampai sekarang mungkin usianya sertifikat itu 2 tahun ya. Jadi saya 2 tahun itu tidak berangkat. Intinya berarti sampai tahun 2009. Saya 2009 sampai 2 tahun itu berarti hangus KLPT, ujian KLPT sertifikat saya. Kemudian saya juga berusaha saat itu karena frustasi. Saat itu tahun 2009 saya ikut tes kembali. Tapi saya bukan ikut tes secara jujur ya. Jadi saya dapat jawaban dan sebagainya ya, saat itu seperti itulah. Yang lain itu teman saya itu lulus, saya itu nggak lulus, padahal tipe soalnya dan jawabannya itu sama, salahnya pun sama. Tapi itulah nasib ya. Jadi tidak perlu disesali, tapi tetap berusaha bagaimana
pengalaman saya ini saya tularkan kepada kawan-kawan yang sekarang masih di rumah, yang masih berusaha ke Korea. Nah selanjutnya kemudian saya mau ke Australia, New Zealand bukan Australia ya, ke New Zealand pun gagal seperti itu. Terus kemudian dengan sangat terpaksa, waktu mungkin sudah saya ceritakan di video-video saya sebelumnya, yang dulu mungkin bisa dilihat di video-video saya sebelumnya, bahwa tahun 2010 akhirnya itu saya ke Jepang ilegal. Jadi saya tur ke Jepang, ikut visa tur ke Jepang, dan di sana itu hampir kurang lebih 1 tahun. Nasib lagi di sana kerjaannya berat, di pertanian hatake ya, kalau saya bilang, kalau bahasa Jepangnya hatake itu berat. Terus ya seperti itu, non skill itu kerjanya, bukan non skill ya, memang saya visa turis ke sana terus kabur di sana, akhirnya ilegal kan. Nah setelah itu saya bertahan 1 tahun. Nasib teman saya nggak ketangkap, saya pun juga ketangkap, kerjanya sama. Jadi saat itu ya 15 orang lah yang ketangkap 2, tapi itu saya yang ketangkap, yang lainnya lolos seperti itu. Ya nasib, kemudian saya dideportasi pulang. Pernah di penjara di Jepang, dideportasi ke Indonesia seperti itu. Nah, saya kemudian dalam hati saya, benak saya itu, kenapa saya belum sukses juga, nasib seperti itu. Nah, jangan patah semangat, tetap semangat, terus berdoa, berusaha bagaimana bisa nyampe ke Korea, dan itu harus yakin. Buktinya saya, Allah itu tidak tidur, Allah itu maha adil seperti itu. Nah akhirnya tahun 2012 ya kalau nggak salah, itu saya ikut tes murni dengan otak saya betul-betul berusaha bagaimana harus bisa mengerjakan soal KLPT itu murni banget, sesuai dengan dedikasi saya. Kok dedikasi saya ya saya itu sebenarnya nggak suka yang aneh-aneh, yang nggak jujur itu nggak suka. Nah akhirnya memang betul, akhirnya seperti saya itu tahun 2012 ikut tes, dan akhirnya alhamdulillah menunggu 1 tahun, insya Allah kalau nggak kurang dari 1 tahun, akhirnya 2013 saya berangkat. Nah dalam rentan waktu dari 2007 ke 2013 itu banyak banget ujian, banyak banget ya, menunggu lama banget, seperti 6 tahun itu tidak sebentar untuk ke luar negeri. Jadi saya kerja ke sana kemari, tapi ya alhamdulillah sebenarnya sih saya sudah punya usaha dari Korea yang tahun 2000 pulang dari Korea tahun 2006 itu, saya 2005 itu saya sudah punya usaha alhamdulillah, tapi tetap ya kesana kemari, tetap berusaha mengembangkan usaha seperti itu. Terus akhirnya saya 2013 berangkat ke Korea, dan nyampe di sini, pabrik ini yang saya tempati ini sampai 8 tahun, sampai saat ini saya di re-entry, dan teman-teman saya juga banyak yang kabur juga, sudah banyak yang pulang juga. Ya tetap saya bertahan. Demi apa? Demi keamanan saya di sini, demi barokah kerja di sini, dan lain sebagainya, mengingat perjuangan saya waktu mau berangkat ke Korea dulu itu sangat berat, sangat pokoknya tidak bisa diceritakan seperti itu. Nah juga buat teman-teman yang sekarang masih di rumah, jangan patah semangat, tetap jaga spirit kalian, tetap optimis, tetap berdoa, tetap berusaha. Semoga kalian segera berangkat, dan Korea juga segera dibuka, dan kalian juga segera berangkat ke Korea seperti itu. Dan demikian cerita saya sekelumit, cerita sekaligus curhat, sekaligus mungkin kalau ada yang dari kalian ada yang beranggapan pamer dan lain sebagainya, ya intinya saya sharing ke kawan-kawan, intinya yang berada di Indonesia yang masih berusaha ke Korea seperti itu, tukar pengalaman. Jadi bukan kalian saja yang mengalami kesulitan berat ke Korea, tapi sudahlah, yakinlah bahwa Allah itu tidak tidur, dan yakin bahwa usaha itu tidak mengkhianati hasil. Dan demikian sharing saya ke kawan-kawan semuanya, kawan-kawan Singon Desa. Apabila ada kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.